Pak. Pagi. Anyway, by the way, Baswe, kayaknya mahasiswanya kurang satu ya. Ini baru 27. Oh, ini 28. 28 tapi kan termasuk saya. Berarti masih kurang satu. Oke. Kita mulai aja pertemuan pada pagi ini. Pada dasarnya di chapter ke-11 ini kita di chapter ke-11 ini kita masih akan melanjutkan pembahasan ISLM. Hanya saja di chapter 11 di sini kita aplikasinya ISLM. Kemudian dilanjut nanti di chapter depan berikutnya itu masuk ke ISLM tapi perekonomian terbuka atau lebih dikenal dengan istilah Mundell-Fleming model. Tetapi sebelum masuk yang perekonomian terbuka, kita flashback, kita kembali ke chapter 6 untuk membahas perekonomian terbuka, membahas variabel NX-nya. Apakah yang dimaksud NX itu dan kemudian bagaimana pengaruhnya terhadap perekonomian. Karena di dalam perekonomian terbuka, kalau perekonomian tertutup, konsepnya Y sama dengan C, I, G. Sedangkan untuk di perekonomian terbuka, Y tidak perlu sama dengan C, I, G. Tidak perlu. Mengapa? Karena ada unsur NX-nya. Oke, nah sebelum masuk perekonomian terbuka, nah kita aplikasikan dulu ISLM. Pada chapter kedua, kita... Sorry, salah buka file. Ini kan buildingnya. Mengaplikasikan ISLM-nya ketika kemudian ada kebijakan fiskal dan berikutnya ketika ada kebijakan moneter. Bagaimana dampaknya? Meskipun di chapter bukan yang 11, berarti yang 10 sudah diperkenalkan, oh ada kebijakan fiskal yang kemudian menggeser agregat demand dan kemudian ada kebijakan moneter yang menggeser agregat demand. Kemarin di chapter 10 ada namanya crowding out effect, di mana ketika pemerintah mengambil kebijakan fiskal itu dampaknya hasil akhirnya tidak sebesar yang diharapkan. Nah, nanti akan ditunjukkan di dalam ISLM seberapa besar dampak crowding out effect tersebut. Oke. Nah, yang kedua dari ISLM kemudian diturunkan ke agregat demand-nya karena pada dasarnya ISLM adalah menjelaskan agregat demand. Dan yang terakhir nanti kalau di sini several theories about Great Depression, tapi nanti di bagian akhir itu kita akan menggeser-geser. Kalau tadi ISLM itu kebijakan moneter, kebijakan fiskal terhadap ISLM-nya. Nah berikutnya kemudian ISLM diturunkan ke agregat demand. Nah berikutnya kebijakan moneter, kebijakan fiskal, pengaruhnya terhadap agregat demand di dalam jangka pendek, dan bagaimana pengaruhnya kemudian di dalam jangka panjang. Itu yang akan kita pelajari. Kalau several theories penyebab Great Depression saya serahkan kepada teman-teman. Karena memang pembahasannya cukup banyak. Ya ampun, saya lupa. Belum saya share ya ini ya. Oke. Sudah bisa melihat sharing screen-nya ya kan ya? Sudah, Pak. Lama nggak ngajar pakai Zoom, lupa juga saya. Menu-menunya di mana? Sebentar. Oke. Oh ya, buat teman-teman yang bisa merekam, diberi hak rekam sama host, silahkan merekam. Oke, nah. Equilibrium dulu. Ini sedikit review di pertemuan sebelumnya. Equilibrium ISLM. Pada dasarnya equilibrium yang terjadi itu menggambarkan keseimbangan di pasar barang dan pasar saya cuma mau menyebut pasar jasa. Pasar enggak terus terang lagi berseliweran KTTA jadinya. Karena minggu ini kan terakhir upload KTTA. Dan seperti biasa SKS, sistem kebut semalam. Maksudnya mahasiswanya sistem kebut semalam. Baru meriah di
mulai Minggu, Sabtu kemarin lah, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, meriah ngirim proposal jadinya berseliweran. Oke, flashback, lupakan KTTA tadi sampai keseimbangan ISLM itu pada dasar menggambarkan, merepresentasikan keseimbangan di pasar barang dan pasar uang. Oke, nah pasar barang itu diwakili, ditunjukkan, pasar barang itu ditunjukkan melalui kurva IS dengan persamaan model Y sama dengan C, I, G. Oke, hanya saja di sini variabel yang mempengaruhi C, disposable income, dan variabel yang mempengaruhi variabel yang mempengaruhi I atau interest rate. Nah, ini kemudian dimasukkan. G, variabel yang mempengaruhi G tidak ada karena G itu adalah besaran pengeluaran pemerintah. Artinya besarannya ditentukan kebijakan, tidak ditentukan oleh variabel lain. Oke, nah ini yang keseimbangan di pasar barang. Nah, bagaimana di pasar uang? Nah, pasar uang di sini digambarkan oleh kurva LM atau liquidity preference for money, permintaan uang. Dinotasikan M per P, artinya keseimbangan uang real, fungsi dari liquidity, permintaan uang yang dipengaruhi oleh variabel R dan Y. Oke, dan kemudian titik potong antara IS dan LM, itulah equilibriumnya. Kembali lagi, banyak kurva yang serupa, tetapi tidak sama. Sehingga kemudian penjelasannya, pemahamannya juga berbeda. Contoh, ISLM di sini vertikal itu adalah variabel, sedangkan horizontalnya di sini adalah variabel Y-nya atau output-nya. Oke, keseimbangan terbentuk ketika LM berpotongan dengan IS. Di sini OR1 menyeimbangkan output pada Y1. Oke, nah ini keseimbangan. Belum bergeser-geser di satu titik. Tentu teman-teman bertanya, apakah mungkin keseimbangannya bisa bergeser? Pasti. Nah, di sini ketika keseimbangannya bergeser, tapi bergesernya disebabkan bukan karena shock, tetapi karena akibat kebijakan. Karena ada perbedaan ketika keseimbangannya bergeser karena shock, shock itu sesuatu yang terjadi di luar kendali, sebut aja kendali manusia, misalkan adanya pandemi, adanya kemarin contoh di chapter 10 karena adanya apa itu namanya OPEC karena OPEC itu contoh kartel dan itu kemudian terjadi di sisi supply-nya, agregat supply-nya. Oke. Nah, bagaimana kalau kemudian pemerintah, bank sentral dengan tujuan tertentu mengambil kebijakan dan bagaimana pengaruhnya terhadap keseimbangan. Yang dianalisis adalah keseimbangannya. Oke, nah fiscal policy itu ada 2, G dan T. Oke, kembali ke slide sebelumnya, G di sini, G fiscal policy, T ada 2 instrumen utama. Kaitkan dengan matkul PAN. Saya tidak ingin menyentuh matkul PAN karena berbeda matkul jelas, tapi kaitkan. Oke, Anda sudah mengenal komponen di dalamnya. Oke, meskipun G tidak serupa dengan G-nya yang di PAN. Yes, karena ini G-nya di makro. Saya tidak ingin mengulang, flashback itu sebelum UTS. Oke.
Ada dua instrumen utamanya, G dan T. Ini agregat kendalinya, istilahnya bukan agregat, apa itu? Power kekuatannya itu di bawah kendali pemerintah, G dan T. Sedangkan untuk moneter itu praktis melalui M atau money supply, jumlah uang beredar. Ini juga sudah Anda kenal di sebelum UTS. Yang instrumennya itu ada 3 yang utama, baik itu open market operation, discount rate, satu lagi apa? Open market reserve requirement. Oke. Nah, sekarang kita bahas dulu yang G. Kalau kita bicaranya government purchases, G ini berarti kebijakan fiskal, ranahnya pemerintah. Oke. Nah, apa yang terjadi? Contoh di sini, kenapa tidak dijelaskan? Oke. Mudah-mudahan teman-teman paham bahwa di sini G, ini kata kalimat header-nya. Jangan lupakan. Sorry. Saya makan nyari-nyari. G-nya harusnya naik. Increase in government purchases. Artinya delta G-nya positif. Naik belanjanya. Jangan tanya, Pak, jenis belanja apa? Jangan tanya. All in, pokoknya semuanya G. Hanya saja ingat kembali yang diperhitungkan di G di sini adalah yang menjadi komponen PDB. Oke, nah di sini delta G-nya dinaikin. Apa yang terjadi? Kalau G-nya naik, di sini di slide dan di bukunya Menkyu itu sudah sangat mudah cara membacanya. Teman-teman tinggal mengikuti poin-poin nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ini istilahnya cara kerjanya. SOP-nya, kalau bahasanya di dunia manajemen, SOP-nya. Oke, jangan dibalik. Ini cara kerjanya atau mekanisme transmisinya. Oke, sehingga teman-teman tinggal mengikuti saja. Oh, satu di sini terjemahnya ada pada kalimat di sebelah kirinya. Oke, misal delta G-nya dinaikin. Pemerintah mengambil kebijakan untuk menaikkan delta G. Oke, teman-teman bisa menebak, oh ini kebijakan fiskal apa? Apakah kontraktif ataukah ekspansif? Oke. Nah, nomor 1. Ketika pemerintah mengambil kebijakan fiskal dengan menaikkan G, yang terjadi adalah pergeseran kurva IS ke kanan. Dari IS1 ke IS2. LM-nya konstan. Pasti, karena di sini diasumsikan atau tidak ada penjelasan bahwa BI, Bank Sentral, mengambil kebijakan moneter. Nggak ada. Tapi itu dimungkinkan. Dimungkinkan kalau mereka secara serentak. Nah, di sini IS bergeser ke kanan. Berapa pergeserannya? Pergeserannya sebesar multiplier effect. Itu yang sudah Anda pelajari di chapter 10, multiplier effect. Ini kan 1/1 dikurangi MPC dikalikan delta G. Ini kan multiplier effect. Atau bisa juga ini dituliskan, ingat kemarin bahwa MPC ditambah MPS sama dengan 1. Atau di sini bisa ditulis 1/MPS kali delta G. Oke, see. Nah, causing output and income to rise dari Y1 ke Y2. Tetapi perhatikan Y2. Oke. Y2, oke. Itu adalah perpotongan IS2 dan LM. 1 pergeserannya sebesar multiplier effect-nya 1/1 min MPC kali delta G. Should be, seharusnya Y2-nya kan di sini. Perhatikan. Harusnya, idealnya. Oke.
But unfortunately, sayangnya Y-nya cuman hanya sebatas di Y2 di sini yang merah atau perpotongan ISLM. Why? Mengapa? Oh, karena dengan adanya multiplier effect kemudian akan menyebabkan atau dengan adanya pergeseran kurva IS dari IS1 ke IS2 menyebabkan R-nya naik. Dari R1 ke R2. Nah, kalau R-nya naik, maka I-nya akan turun kembali ke persamaan di sini. Di sini. Ingat, hubungan I dan R itu hubungannya negatif. Ingat kurva permintaan investasi. Itu di chapter 11. Di sini sudah nggak dibahas lagi. Artinya teman-teman sudah harus paham. Oke? Nah, karena R-nya naik yang terjadi kemudian menekan pertumbuhan output yang seharusnya Y2-nya di sini selebar apa ini? Ini apa nih tadi? Multiplier effect-nya. Nah, ternyata dia hanya di Y2-nya di sini. Wage reduce investment, so the final increase in Y, akhirnya Y kenaikannya smaller than multiplier effect itu sendiri. Ingat kemarin multiplier effect di chapter ke-10 ketika itu belum diaplikasikan di SLM seolah-olah disampaikan secara teoritis benar. Kalau G-nya dinaikin $1, outputnya dia akan naik sebesar $5, 5 kalinya. Tetapi faktanya tidak seperti itu. Ketika kemudian sudah dikombinasikan dengan pasar uang. Ternyata tidak menjadi 5 kali, tidak otomatis seperti itu. Itu yang kemudian dinamakan crowding out effect. Oh, ternyata ada dampaknya. Seperti itu. Oke. Mudah-mudahan paham. Oke. Bisa kan memahami ini titiknya? Harusnya di A sini, harusnya. Tapi ternyata hanya di titik B di sini. Ini kan. Pak, itu seolah-olah gambarnya separuh. Ya, kalau gambar seolah-olah separuh. Berarti kalau kemarin dari 1 ke 5, berarti ini sekitar 2,5-nya. Yes, secara tampak kasat mata, saya benarkan seperti itu. Tapi kalau untuk lebih tepatnya itu harus dikalkulasikan dengan menggunakan pendekatan matematis. Ada, Pak? Ada, kalau mau silahkan coba di latihan di chapter 10, 11, 12 itu ada perhitungannya. Oke. Meskipun tidak saya jadikan PR. Oke, nah itu G-nya. Nah, bagaimana kalau kemudian T? Di sini kebijakan yang diambil tax cut. Tax cut. Pemotongan pajak. Artinya pajaknya diturunkan. Kalau pajaknya diturunkan bagaimana? Nah, di sini. Sorry, kembali ke slide 4. Kalau tadi, sorry, kita hapus dulu biar tidak mamis. Nah, sekarang bagaimana pengaruhnya ketika T-nya diturunkan? Kalau T turun ya berarti di sini Y-T-nya akan naik. Y-T itu kan disposable income. Berarti disposable income-nya naik. Kalau disposable income-nya naik, maka C-nya akan naik. Kalau C-nya naik, maka Y-nya akan naik. Ini dianggap konstan dulu. Oke. Y naik. Y naik, itulah yang kemudian kalau di sini perhatikan kembali ke slide 6, tax cut. Kembali ke tax cut, Y naik. Nah, ini perhatikan Y naik. Dari Y1 ke Y2 alias pemotongan pajak, penurunan pajak, terserah pemotongan di sini apakah persentase ataukah nominal,
Kemudian dia akan menggeser kurva IS ke kanan dari IS1 ke IS2. Dan gitu. Sehingga kemudian perhatikan juga di sini. Oh, ternyata ceritanya hampir sama dengan yang di delta G ketika harusnya di sini Y2-nya. Tetapi karena ada peristiwa crowding out effect yang terjadi karena kenaikan Y menimbulkan kenaikan R, sedangkan R akan ketika R naik maka I-nya akan turun. Sehingga kenaikan delta Y-nya tidak sebesar yang diharapkan. Akan tetapi di sini kalau dibandingkan mana yang lebih kecil dampaknya di antara delta T dan delta G. Nah, ini kesimpulannya. So, the initial boost in spending is smaller for delta T than unequal delta G. Artinya, dampaknya sama-sama tidak sebesar yang diharapkan, tetapi pajak relatif lebih bagus dibandingkan delta G. Gitu maknanya. Nah, silakan. Oh, ini ada kesalahan notasi ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini harusnya ini 3 ini. Ya. Disamakan dengan ini. 1 di slide 5. 1, 2, 3. Ini harusnya 1, 2, 3. Di sini 1. Belum tentu ini. Kalau di IS curve shift right, IS shift right. Harusnya sama penjelasannya, 2 sama, yang berbeda di 3-nya. Oh iya sama, penjelasannya sama. Antara slide 5 dan 6 di sini 1, 2, 3 sebenarnya praktis sama, yang membedakan hanya penyebab kebijakannya. Kalau di sini increase in government purchases atau G. Nah, di sini tax cut, penurunan pajaknya. Tapi secara penjelasan sama. Yang membedakan hanya nanti besar kecil perbandingan antara delta Y akibat delta G ataukah delta T-nya, tax cut-nya. Itu saja yang berbeda. Oke, tetapi secara penjelasan, secara mekanisme transmisinya, urut-urutan perubahannya sama. Itu yang ada di kebijakan fiskal. Ada pertanyaan sebelum masuk ke kebijakan moneter? Ada pertanyaan sebelum masuk ke kebijakan moneter? Kalau nggak ada, lanjut ke kebijakan moneter. Oke, kalau tadi bahasa gampangnya kebijakan fiskal itu menggeser IS, entah ke kiri ke kanan dia akan menggeser IS. Nah, sekarang kebijakan moneter akan menggeser kurva LM. Gampang-gampangnya pegangannya seperti itu. Oke. Nah, logikanya seperti apa? Kalau pengen logikanya itu di chapter 11. Oke, nah di sini kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral, increase M, artinya delta M-nya naik. Dinaikin jumlah uang beredarnya. Oke, nah apa yang terjadi? Kalau delta M-nya naik, kalau delta M-nya dinaikin, maka dinaikkan, maka LM akan bergeser ke kanan, dari LM1 ke LM2. Nah, apa yang terjadi? Sama.
Kalau di IS, pergeseran ke kanan itu akan menyebabkan kenaikan output. Nah, di sini sama, menyebabkan kenaikan output. Yang berbeda adalah mekanisme transmisinya dan pengaruh investasinya. Di IS juga pengaruhnya di investasi. Kok iya? Kok iya? Kok pengaruhnya sama di investasi? Iya kan ini variabelnya sama R. R itu kan yang nanti yang akan berpengaruh terhadap investasi. Oke. Nah, kalau LM-nya bergeser ke kanan, yang terjadi adalah tingkat bunganya turun dari R1 ke R2. Perhatikan di sini penjelasannya, urut-urutannya. Nah, sesudah R-nya turun, kalau R turun maka I naik. Kembali masukkan ke Y sama dengan C di sini. Y min T tambah I, R dipengaruhi R, terus di sini G. Oke. Ini dianggap konstan. Nah, kalau R-nya turun, I-nya akan naik. Kalau I naik, maka Y-nya naik. G konstan, C konstan. Y-nya akan naik dari Y1 ke Y2. Artinya di sini akibat dari kebijakan moneter, maka kenaikan output nasional atau pendapatan nasional atau PDB itu murni dipengaruhi oleh investasi. Mengapa? Iya, karena R-nya turun akibat kebijakan menambah jumlah uang beredar. Seperti itu penjelasannya. Nah, kalau kemudian teman-teman bertanya, mengapa ketika M-nya dinaikkan, kemudian menyebabkan R-nya turun? Nah, ini penjelasannya kembali lagi di chapter berapa itu? Di chapter Money Demand, Supply, MS, ini R. Oke, kalau MS-nya ditambah, nah, R-nya akan turun. Nah, di sini. Masih ingat di chapter 11 juga ada ya. Ini money supply digeser ke kanan, ditambah. Kenapa money supply-nya tegak lurus? Ya kan kemarin money supply kan dianggap eksogen. Dia dipengaruhi oleh kebijakan money supply-nya. Oke. Di sini. Ini cerita ini tidak disampaikan di sini, tetapi disingkat. Hanya saja teman-teman harus paham cerita behind the gun-nya, di balik senapannya, di balik senjatanya. Oh, kalau M-nya money supply-nya dinaikkan, maka R-nya akan turun. Itu ceritanya di sini. Demikian pula ketika kemudian dibalik, decrease in M alias delta M-nya diturunkan, maka yang terjadi dia akan bergeser ke kiri di sini sehingga kemudian R-nya akan naik, sebaliknya R-nya akan naik. Kalau R-nya naik berarti LM-nya bergeser ke kiri. Kalau LM-nya bergeser ke kiri, maka Y-nya output-nya juga akan berkebalikan, bergeser ke kiri. Kenapa? Karena R-nya naik, I-nya turun. Kalau I turun, Y-nya akan turun. Itu mekanisme transmisinya. Pertanyaan? Belum ada, Pak. Kalau belum ada, nah ini interaksi. Nah, interaksi di sini sudah digabungkan antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskalnya. Ini yang apa ini namanya? Apa ini? Bagaimana menjelaskan? Jadi gini, terutama sekali kalau kita berbicara kondisi Indonesia, sejak tahun 99 itu Pak Habibie, kan Pak Habibie mereformasi lembaga moneter kita, BI menjadi independen. Kemudian pemerintah, ya pasti pemerintah independen. Perhatikan di Undang-Undang Dasar itu hubungan antara pemerintah, BI, kemudian lembaga-lembaga lainnya. Nah, kita ngomong yang pemerintah dan BI. Nah, sebelumnya BI itu bagian dari pemerintah. Sebelumnya, tahun 99. Nah, dengan adanya Undang-Undang Bank Sentral,
Kita menganut best practice bahwa antara BI dan pemerintah itu independen. Karena dia sama-sama independen, maka BI tidak bisa mempengaruhi pemerintah kebijakannya. Dan sebaliknya pemerintah tidak bisa mempengaruhi atau menekan bank sentral untuk mengambil kebijakan tertentu. Oke. Tetapi apa itu? Kalau dua-duanya terlalu egois, terlalu mengandalkan independensinya masing-masing, nah itu juga kurang bagus. Yang bagus adalah mereka itu memang harus apa itu? Kerjasama, selaras, koordinasi. Nah itu yang paling bagus. Oke. Kalau terlalu egois, masing-masing egois, nah ini dampaknya ke perekonomian kan gitu. Oke. Meskipun sih umumnya yang terjadi di sini pemerintah lebih powerful. Artinya di dalam mengambil kebijakan pemerintah lebih duluan. Dan BI biasanya atau bank sentral itu kemudian mengambil apa itu namanya? Kebijakan yang apa ini namanya? Ini fiscal policy. Monetary policy bank sentral may adjust M akan mengambil kebijakan moneter menaikkan atau menurunkan jumlah uang beredar in response changes fiscal policy in vice versa dan sebaliknya. Artinya di sini memang fiscal policy-nya duluan. Tetapi bukan berarti di sini fiscal policy istilahnya lebih apa sih derajatnya lebih tinggi, enggak. Dua-duanya sama. Hanya umumnya memang seperti itu. Seperti itu. Apalagi tipikal fiscal policy itu lama. Ngambil kebijakannya lama, dampaknya lama. Nah, bagaimana lamanya? Silahkan kembali ke PAN. Atau apa? Matkul PPKN, pengantar apa? Keuangan negara. Pengantar pengelolaan keuangan negara, PPKN. Kembali. Mengapa? Anda diajari siklus, oke? Anda sudah paham kan siklus? Anda nggak usah ngano apa? Bulan ini sampai ini pembicaraan pendahuluan, bulan ini sampai ini saatnya penyampaian nota keuangan. Nggak usah. Tapi perhatikan, mau ngambil kebijakan saja, pemerintah harus ke DPR, harus dimasukkan ke dalam APBN. Nah, beda dengan bank sentral. Artinya bank sentral kebijakan moneter itu lebih cepat memang. Sedangkan kebijakan fiskal itu lebih rigid, lebih lama. Nambah G. Apakah pemerintah bisa seenaknya? Simsalabim sekarang nambah G? Enggak bisa. Contoh kemarin di peristiwa tahun 2020 dengan adanya pandemi, pemerintah kemudian expand, apakah simsalabim kemudian menambah G? Enggak. Loh Pak, tapi G-nya nambah. Iya, tapi kan harus dilalui dengan nerbitin Perpu dulu. Perpu nomor 1 yang PEN itu, kemudian itu di Perpu, kemudian disahkan menjadi undang-undang. Undang-undangnya nomor berapa ya? Nomor 2 kalau nggak salah. Perpunya nomor 1, undang-undangnya nomor 2. Disahkan DPR. Artinya harus ke DPR dulu. Ada faktor politis di sini. Lama kan prosesnya disetujui. Anda bisa membayangkan kalau Perpu nggak disetujui atau RUU APBN nggak disetujui DPR, apa yang harus dilakukan? Sesuai Undang-Undang Dasar kan kembali ke tahun sebelumnya. Meskipun kembali ini pada buyang semua, karena belum pernah kita ngalami. Kan gitu. Artinya mengambil kebijakan fiskal kan Presiden, mulai besok naik, tapi nggak seperti itu ternyata. Ya harus ke DPR dulu. Ramai dulu, debat dulu, dan sampai kemudian disetujui. Itu pun bisa berubah. Maksudnya berubah, Pak? Ya kan ada proses pembahasan. Kalau nggak setuju, pemerintah misalkan mau menaikkan G-nya 100 triliun, ternyata DPR-nya nggak setuju, yang disetujui 50 triliun. Artinya kan ya mau gimana lagi? Kan gitu kan. Itu dari prosesnya. Bagaimana dampaknya? Dampaknya sesudah disetujui, kembali lagi ke PAN, itu kan kemudian ada proses
DIPA, pendipaan. Baru tahun anggaran berikutnya 1 Januari itu bisa dieksekusi. Apakah langsung? Enggak. Ada proses PBJ-nya, ada proses lelangnya, pengadaan barang jasanya, bla bla bla. Itu semuanya harus dilalui. Kalau enggak dilalui bisa temuan. Mau nambah belanja aja, belanja ternyata prosesnya sepanjang itu. Itu maksud saya. Dari proses pembahasan T-1 sampai pada tahun T-nya pelaksanaan prosesnya panjangnya seperti itu. Misal tadi saya contohkan dari 100 triliun yang dipropos, ternyata yang disepakati hanya 50 triliun. Dah, bleset. Dari hitungannya pemerintah. Oke, akhirnya ternyata jalannya masih panjang. Ujung-ujungnya di triwulan terakhir baru bisa dieksekusi, baru bisa dicairkan. Dicairkan uang 50 triliun untuk berbagai program. Apakah kemudian simsalabim kemudian dampaknya output nasional kemudian langsung? Enggak. Masih ada time lag atau beda kala panjang. Contoh di bansos kan gitu kan ya. Nah ini sehingga kemudian dari ciri kebijakan fiskal yang relatif rigid, lama, butuh waktu, butuh proses, dan dampaknya pun tidak seketika simsalabim, berbeda dengan kebijakan moneter yang cukup singkat. Simsalabim nggak perlu lapor ke DPR, naikin M-nya. Nah, itulah kemudian mereka memang harus koordinasi. Karena memang M, G, T, eksogen. Maksudnya eksogen ya dia tidak dipengaruhi oleh variabel-variabel ekonomi, tetapi dia dipengaruhi oleh kebijakan. Kalau G dan T kebijakan fiskal, M kebijakan moneter. Nah, such interaction may alter impact of original policy change. Ini yang saya maksud. Maksudnya, pemerintah ketika menetapkan tadi, mempropos 100 triliun dinaikkan, itu kan ada proses kembali ke PAN, proses apa itu namanya? Proses politis, proses secara keilmuan, secara proses politis, ada proses politis itu pembahasan di DPR. Sebelum proses politis ada proses apa ya? Istilahnya dia dibuat itu kan berdasarkan keilmuan gitu kan ya. Teknokratis. Teknokratis. Ada proses teknokratisnya, ada teknokratnya, ada ahlinya. Itu kan enggak simsalabim juga. Masuk levelnya cuman, yuk iseng-iseng berapa Pak? 100 triliun aja Pak? Enggak seperti itu, ada hitung-hitungannya. Semua serba dihitung kan gitu. Ada teknokratisnya, yes benar. Tetapi such interaction, hubungan-hubungan di luar itu, contoh pembahasan di DPR, nah ini bisa kemudian mempengaruhi dampaknya. Sehingga original policy yang diharapkan di awal 100 triliun karena ada pandemi, karena kemudian diintervensi oleh DPR, yang terjadi hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Maknanya seperti itu. Tapi itu tidak hanya di Indonesia saja. Di sistem negara yang memang sistemnya kayak Indonesia, demokratis, seperti itu yang terjadi. Jangan, Pak, bagaimana kalau di negara, katakanlah negara Cina. Cina, ingat, dia mekanismenya, mekanisme perekonomian, mekanisme pasar, kapitalis. Tetapi secara politis dia sebagai sistemnya komunis. Partainya kan cuma satu di sana, nggak ada Partai Demokrat, Partai Gerindra, nggak ada. Adanya PKC, Partai Komunis Cina kan gitu. Contoh, Anda baca kan ya? Sekarang lagi ini sudah sekian bulan Jack Ma yang punya Alibaba nggak nongol hidungnya kan gitu. Gara-gara ngeritik Jack Ma lo ya, bilioner lo ya, duitnya seabrek-abrek, mau ngelawan PKC.
tempeleng sama PKC. Pak, oh diam aja lo, nggak usah ngeritik lo. Duit lo udah banyak. Kan gitu ya, Jack Ma. Lagi nggak tahu sembunyi di mana si Jack Ma. Ada yang tahu Jack Ma sembunyi di mana? Oke, kembali. Anyway, ada yang tahu Pak Jack Ma lagi di mana? Sembunyi di mana? Ataukah di suatu penjara yang rahasia? Atau jangan-jangan sudah wassalam Pak Jack Ma? Ada yang tahu, tapi sekarang mata dunia lagi mencari-cari di manakah Pak Jack Ma. Oke. Pak Budiono, di tulisan nama Pak Budiono, pernah Menteri Keuangan, Wakil Presiden, pernah menulis idealnya negara demokrasi itu ketika pertumbuhannya 7% ke atas. Tapi kalau belum 7% sih kurang ideal kalau kita menganut demokrasi. Banyak ributnya malah seperti sekarang ini. Oke, itu aja cukup karena saya menyentuh politik saya juga kurang paham. Nah, sekarang the Fed respon delta G. Oke, artinya di sini delta G wilayahnya pemerintah, wilayahnya kebijakan fiskal. Dan kemudian direspon. Suppose Congress increases G. Kalau Kongres ini kan DPR menaikkan G. Kemudian berikutnya possible Fed responses, kemungkinan responnya the Fed, Bank Sentralnya Amerika, hold M-nya konstan, hold R-nya konstan, atau hold Y-nya konstan. Mana yang ingin dituju? Mana capaian akhir yang ingin diinginkan di sini oleh the Fed? Kemudian, in each case, the effect of the delta G are different. Dalam setiap kasus, apakah M konstan, R konstan, Y konstan, dampak dari delta G ini akan berbeda-beda. Oke, contoh pertama. Oke. Contoh pertama, M-nya konstan. Nah, tetapi M di sini, kebijakan moneter di sini respon dari kebijakan fiskal. Artinya kebijakan fiskalnya duluan. Kongres DPR-nya menyetujui G naik. IS-nya bergeser dari IS1 ke IS2. Bergeser ke kanan. Seperti tadi ketika delta G naik. Oke. Dan kemudian ketika the Fed hold M konstan, artinya LM-nya doesn't shift. Kurva LM tidak akan bergeser. Kenapa? Ya iya, kurva LM itu bergeser kalau dia delta M-nya naik atau turun, negatif atau positif. Kalau delta M-nya naik, maka LM akan bergeser ke kanan. Dan sebaliknya ketika delta M-nya turun, diturunkan BI, LM akan bergeser ke kiri. Nah, kalau Fed merespon M-nya konstan, alias tidak mengambil kebijakan apa-apa, maka LM-nya yang terjadi seperti ini. Hanya ada LM1, sehingga yang terjadi delta Y-nya yaitu Y2, kenaikan output-nya, kenaikan pendapatannya sebesar Y2 min Y1. Cerita ini sebenarnya sama dengan yang tadi di awal, bahwa harusnya tadi naiknya di harusnya naiknya di sini. Tapi karena ada fenomena crowding out effect, maka dia hanya sebatas Y2 di sini. Mengapa? R-nya naik. Berapa kenaikan R-nya?
di sini sebesar R2 min R1-nya. Itu kalau BI hold M konstan, alias tidak mengambil kebijakan apa-apa. Nah, berikutnya, kalau kemudian BI hold R-nya konstan. Oke, nah di sini ini ada apa sih namanya yang abu-abu dimatikan. Ini sebenarnya ceritanya sama dengan sebelumnya. G, delta G-nya naik, alias IS bergeser dari IS1 ke IS2. Kalau BI tidak mengambil kebijakan apa-apa atau hold M-nya konstan, maka akan terjadi kenaikan R sebesar R2 min R1. Tetapi itu kan istilahnya menyebabkan kenaikan output tidak sebesar yang diharapkan. So, BI berpikir mengambil kebijakan, oh karena R-nya akan naik, mengapa R-nya naik? Kembali lagi ceritanya tadi, ketika ada kenaikan output, maka permintaan uang akan naik. Nah, karena permintaan uang naik, maka akan menyebabkan R naik. Nah, BI kemudian, oh kalau gitu, M-nya tak naikin. Kalau M-nya dinaikin kan LM-nya bergeser dari LM1 ke LM2. Oke, sehingga kemudian di sini LM-nya. Nah, sehingga R-nya dari yang seharusnya kalau tidak diambil kebijakan R-nya akan naik ke R2, tetapi kemudian BI mengambil kebijakan LM-nya bergeser sehingga R-nya turun ke R1 atau R-nya tidak mengambil R-nya tidak mengalami kenaikan. Nah, ini yang paling bagus sehingga Y-nya sangat ideal seperti yang diharapkan oleh kebijakan fiskal. Y-nya memang akan naik sebesar yang diharapkan, sebesar multiplier efeknya, yaitu sebesar Y3 min Y1, bukan hanya di Y2. Seperti itu ceritanya. Ini alternatif kedua. Nah, alternatif ketiga, kalau Y-nya konstan. Di sini Y-nya konstan. Sama ceritanya, di sini di abu-abu, artinya di sini ada kenaikan delta G, IS-nya bergeser dulu dari IS1 ke IS2. Ingat, di sini yang memulai adalah IS-nya alias fiskalnya. Nah, kebijakan moneter respon. Oke, nah BI memandang to keep Y konstan. BI memandang Y-nya dibuat konstan. Kemudian, kalau BI, salah penjelasan. Jadi gini, G-nya naik dulu. Yang terjadi kemudian IS bergeser ke IS2. Apa yang terjadi kalau bergeser ke IS2? Ceritanya sama dengan tidak mengambil kebijakan apa-apa di sini. Maka akan terjadi kenaikan Y. Y-nya naik sebesar Y2 min Y1 dan R-nya naik sebesar R2 min R1. Nah, tetapi BI memandang, aku akan mengambil kebijakan Y-nya konstan saja. Y-nya konstan. Oke. Dia tidak ingin Y-nya naik. Pak, kan padahal idealnya kan setiap kebijakan itu mendorong bagaimana caranya outputnya Y-nya naik dan naik dan naik, tumbuh, 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 dan tumbuh. Yes, itu idealnya. Tetapi mari kita lihat dampaknya, kan gitu kan. Output naik, tetapi kalau kemudian terjadi, terjadi apa? Inflasi. Nah, itu kan. Di sini kan BI merespon, kalau gitu supaya Y-nya tidak naik dengan alasan ingin menekan inflasi, maka BI Y-nya tak bikin konstan. Caranya dia akan mengurangi M-nya. Tujuannya kalau M-nya dikurangi, maka R-nya akan naik pasti. Mengapa? Ya di sini kan terjadi pergeseran dari LM1 ke LM2. Meskipun ceritanya ini sama kayak tadi, money supply dan money demand. Kalau money supply-nya dikurangi, R-nya akan naik. Kan gitu. Sehingga naik
Bukan cuma dari R1 ke R2, tetapi dari R1 ke R3. Naiknya kan tinggi. Kalau R-nya naik, maka I-nya akan turun. Artinya kalau kemudian dipasang-pasangkan, bahasanya seperti ini. J, Y min T, tambah I, R, tambah G. G-nya naik. Awal konstan, konstan. Y-nya akan naik. Tapi kalau Y-nya ditekan sama BI dengan dinaikin R-nya, maka I-nya kan ini akan naik. Kurang lebihnya, delta I penurunannya sama dengan atau sebesar delta G. Maka ini kan Y-nya konstan. Kan gitu. Delta G-nya naik 100 triliun misal, penurunan I-nya juga turun atau negatif 100 triliun. Otomatis Y-nya konstan, nggak berubah. Seperti itu logikanya. Pak, apakah memungkinkan? Semuanya serba memungkinkan. Tergantung efek yang ingin dicapai. Yes, memang benar ideal bahwa Y itu tumbuh dan tumbuh, output tumbuh. Tapi lihat dulu, apakah ada dampak lain yang menyertainya? Karena Anda sudah diperkenalkan hukum Onkun. Apa itu hukum Onkun? Dan nanti Anda akan berkaitan dengan kurva Philip. One-on-one relationship, masih ingat di kebijakan moneter. Oke, seperti itu penjelasannya. Itu kebijakan. Pertanyaan? Maaf Pak, izin bertanya, apakah Yes. suaranya? Iya, yang tadi Pak di antara ketiga respon itu, nah Hmm. apakah itu Ketika, yang yang paling baik itu yang mana Pak? Apakah yang respon kedua? Kalau di sini hanya mendasarkan hasil di sini hasil outputnya ini memang yes tegas saya katakan yang terbaik adalah yang kedua, hold R constant. Oke. Hanya mendasarkan pada kenaikan Y-nya. Benar. Tetapi yang cerita di balik ini yang sengaja disembunyikan karena tidak ingin membuat bingung kawan maupun lawan, karena tidak ada sesuatu yang berdiri sendiri. Nah, ini kenaikan ini diikuti oleh kenaikan inflasi atau enggak? Nah, ini yang belum disentuh. Oke. Yes, maka jawabannya yang terbaik ini. Semata-mata hanya melihat Y-nya naik. Tumbuh. Nah, kalau ternyata menurut pandangannya BI, kenaikan Y-nya ternyata mendorong inflasi. Nah, inflasi kan salah satu penyakit yang harus diperangi. Makanya kan kebijakan itu dipencet sini, ganti yang sana yang apa itu dipencet sakit di kiri, dipencet kiri, ganti yang kanan dipencet, ganti yang tengah dipencet. Seperti itu bahasanya. Oke? So, kalau ternyata dipandang ada inflasi yang menyertai, BI tidak mungkin akan mengambil kebijakan yang Y. Kalau yang ini, apa itu namanya? Ini jadi gini, ini penjelasan hold constant ini kan sebenarnya kan kalau bahasanya kan ini tidak mengambil kebijakan apa-apa kan, hold constant. Meskipun bahasa kebijakan, memutuskan untuk tidak mengambil kebijakan apa-apa itu juga kebijakan. Nah, ini yang membingungkan kawan maupun lawan. Makanya tadi saya agak bingung. Atau bahasanya di sini, membiarkan keadaan itu sama aja dengan mengambil kebijakan. Loh, ketika membiarkan kan dia sudah memutuskan, kalau tak ambil kiri, maka apa yang terjadi ketika tak ambil kanan, apa yang terjadi. Ya sudah, biarkan saja. Nah, membiarkan itu, kalau bahasanya kebijakan, itu sama saja sudah mengambil sebuah kebijakan. Sama hold M konstan, ini kan LM-nya, keseimbangan pasar uangnya kan nggak berubah, artinya BI tidak mengambil kebijakan apa-apa. Apakah ini bagus? Ya, kalau kita semata-mata Y, pertumbuhan output, pendapatan, ini yang paling bagus.
Pertanyaan lainnya? Pertanyaan lainnya? Nah, selain kebijakan, kebijakan itu diambil bagian dari respon. Yes, memang tadi disampaikan kebijakan moneter itu respon dari kebijakan fiskal. Artinya umumnya kebijakan fiskal dilakukan terlebih dahulu, baru kemudian kebijakan moneter diambil. Nah, yang lebih ini lagi, seperti yang di dunia nyata, ini shocknya dulu, shock kejutan, terjadi dulu, kemudian pemerintah mengambil kebijakan fiskal untuk meredam dampak negatif dari shock, dan sesudah itu moneter bereaksi. Urut-urutannya seperti itu biasanya. Contoh, pandemi COVID-19. Ini kan bagian dari shock yang semua tidak tahu, tidak menduga, simsalabim terjadi, kan gitu. Nah, ini kan kemudian berpengaruh. Apakah pengaruhnya ke IS-nya ataukah pengaruh ke LM-nya? Artinya ada shock itu bisa menyebabkan IS. Kalau dia IS shock, perhatikan di sini IS shock. Eksogen, perubahan eksogen yang berpengaruh terhadap keseimbangan pasar barang dan jasa. IS-nya bergeser ke kiri. Terutama sekali di sini bergesernya ke kiri. Kenapa nggak ke kanan? Ya kalau ke kanan kan malah bagus. Kan itu yang diharapkan, gitu. Biarin aja, nggak usah diapa-apain. IS bergeser ke kanan kan outputnya Y-nya kan naik. Nah, ini yang pernah terjadi di Amerika pada waktu itu. Oke. Nah, karena ini contoh lama, belum masuk contoh pandemi. Padahal pandemi seluruh negara mengalami. Nah, sekarang LM-nya, shock, LM shock-nya. Ini berpengaruh, pengaruh perubahan eksogen yang berpengaruh terhadap permintaan uang. Di sini, credit card fraud, atau apa? Credit card fraud itu sama nggak dengan carding? Ada yang tahu carding? Intinya adalah fraud itu apa? Kecurangan, pencurian yang kemudian menyebabkan permintaan uang. Kemudian more ATMs atau internet atau apa itu metode pembayaran kayak GoPay ya, mengurangi money demand sehingga kemudian LM-nya akan bergeser ke kiri. Ya, karena mengurangi money demand kan kemudian bergeser ke kiri. Kalau digambarkan kan ini money supply, ini R, M, money supply, money demand, M, S, D. Kalau money demand bergeser ke kiri, apa yang terjadi? Kan gitu. Maka akan terjadi penurunan R. Dari R1 ke R2. Seperti itu efeknya. Itu yang terjadi di LM shock. Oke. Pak, kan bagus. Berarti kalau R-nya turun akan menyebabkan I-nya naik. Yes, seolah-olah seperti itu. Tapi nanti harus digabungkan dengan yang di pasar IS-nya. Apa yang terjadi? Seolah-olah R-nya turun itu mesti bagus. Untuk sementara seperti itu dulu. I-nya akan. Tapi apakah kemudian tadi menyebabkan crowding out? Nah, ini yang perlu dihitung. Oke. Nah, baru kemudian nah di sini contohnya. Ini housing market. Ini adalah contoh kasus penggunaan shock bukan kebijakan yang kemudian berpengaruh terhadap di ISLM, digambarkan di ISLM. Housing market crash, reduce consumer wealth. Housing market crash ini peristiwa tahun 2008. Peristiwa krisis finansial. Alhamdulillah Indonesia bisa selamat, tetapi pada waktu itu di negara-negara yang lebih advance
banyak yang terkena dampaknya. Marketnya crash. Berasal dari memang dari sektor perumahan. Berasal dari, kalau pernah mendengar istilahnya subprime mortgage. Subprime, sorry ini N-nya, mortgage. Subprime mortgage ini bahasa sederhananya kalau di kita KPR. KPR. Nah, cuman KPR di sana itu bisa diperdagangkan suratnya. Nah, yang terjadi kemudian IS bergeser ke kiri. Menyebabkan R-nya turun, Y-nya juga turun. Padahal tadi kan R-nya turun kan I-nya naik harusnya. Yes, harusnya. Tapi karena sesuatu hal, I rises because R-nya lower, tetapi nah, C-nya itu kenaikannya lebih dalam lagi dibandingkan kenaikan I-nya. Yang kemudian terjadi, nah ini Okun law. Y lower, O-nya unemployment-nya naik, Okun law. Okun law hubungan negatif antara PDB dan pengangguran. Kan seperti itu. Ini yang terjadi. Apa yang terjadi di crash kedua? Penggunaan shock ketika dia berpengaruh di kurva LM-nya. Di sini penggunaan cash. Yang terjadi kemudian LM-nya bergeser. Tadi R-nya naik karena permintaan consumer using cash interest more frequent in response to increased identity theft. Nah, permintaan uang naik akan menyebabkan tingkat suku bunganya naik, digambarkan dengan pergeseran kurva LM. LM bergeser ke kiri, R-nya naik, maka I-nya false, investasi false, sehingga kemudian output atau PDB-nya turun. Oke, seperti itu. Nah, berikutnya ini tadi silakan baca sendiri. Nah, karena ISLM kembali lagi menjelaskan agregat demand. Padahal agregat demand menggambarkan hubungan antara P dan Y. Oke. Relationship P dan Y. Nah, bagaimana menurunkan agregat demand? Perhatikan kurva keseimbangan ISLM. ISLM merepresentasikan hubungan antara R dan Y, which is R ini melalui investasi. Hubungan negatifnya, kalau R naik, maka Y turun. Dan sebaliknya ketika R turun, maka Y naik. Nah, fenomena inilah yang kemudian ditangkap dan digambarkan menjadi kurva agregat demand-nya. Atau kalau saya menyederhanakan, kurva agregat demand ini sama atau mirip dengan kurva IS. Bedanya, variabel vertikalnya di sini dari R diganti ke P. Mengapa kok slope-nya negatif? Nah, ini intuitifnya. Ketika terjadi kenaikan harga, maka apa sih kenaikan harga? Inflasi. Kalau terjadi kenaikan harga atau inflasi, maka M per P apa? Uang real, keseimbangan uang real. Keseimbangan uang real itu turun. Ya, pasti. Contoh. Ini. Contoh yang terkini, current. Tahu dan tempe yang lagi mogok. Kan gitu ya. Nggak tahu teman-teman hari ini sudah makan tahu tempe? Belum? Masih ada yang jualan tahu tempe? Kan mereka lagi mogok. Oke. Mahal, Pak. Oke, nah. Ini. Anyway, by the way, sebelum ke situ, ada yang tahu mengapa sih mereka mogok? Karena harga kedelai naik, Pak.
Harga kedelai naik. Oke, good. Jawabannya singkat. Harga kedelai naik. Yes, benar. Mengapa harga kedelai naik? Karena nggak boleh impor lagi, Pak. Karena nggak impor, Pak. Harga impor. Kenapa harga impor naik? Nggak ada yang menelusuri? Ingat di mikro, demand supply. Supply-nya konstan, demand-nya naik. Apa yang terjadi? Perkirakan. Nggak peduli impor atau nggak impor, penyebabnya itu. Supply-nya. Siapa sih supplier terbesar kedelai? Amerika. Amerika lagi. Urusan kedelai aja masih Amerika. Nuklir aja Amerika, Bitcoin Amerika, semua teknologi Amerika. Sampai kedelai aja Amerika. Kan jengkel juga ya kadang-kadang. Sirik tanda tak mampu kan gitu aja. Oke, demand, supply. Supply-nya konstan. Supply-nya dari Amerika konstan. Demand-nya naik. Siapa yang naikin demand? Karena permintaan Cina alias pengrajin tahu tempenya Cina di sini impornya lagi gila-gilaan. Kenapa? Karena mereka sekarang tensi perang dagangnya agak ya lagi tensinya turun lah karena Pak Donald Trump udah nggak jadi presiden, jadi tensinya turun. Nah akhirnya kan pengrajin tahu tempe di Cina itu kan impor lagi ke Amerika, sehingga kemudian kalau impor sana naik di kita juga istilahnya biarpun di kita konstan akan akhirnya demand-nya naik, yaitu tadi supply konstan demand naik. Apa yang terjadi? P-nya akan naik. Sederhananya seperti itu. Loh lah kok mereka demo marah-marah kan gitu kan ya. Saya juga gagal paham dengan teman-teman saya pengrajin tahu tempe. Harusnya marahnya kan ke pengrajin tahu tempe di Cina sana. Ngapain sih lu ikut-ikutan impor kan gitu ya. Kan gitu kan. Masalahnya itu kok demand supply. Anda sudah diajari di mikro. Nah, sekarang intuitifnya seperti itu. Nah, misal sekarang berapa? Misal satu tempe yang setipis kartu ATM, selebar kartu ATM, itu harganya 1.000 perak misal. Nah, tiba-tiba dia naik jadi 5.000 perak karena demo kan mungkin abangnya yang jual nggak banyak, itu pun stok mungkin stok 2 hari 3 yang lalu udah nggak fresh karena dimasukin ke freezer aja masih bisa, yang cuman setebal dan selebar kartu kredit atau kartu ATM jadi 5.000. Kalau harganya dari 1.000 ke 5.000 kan itu artinya uang real Anda kan turun, itu sih maknanya. Anyway, break dulu karena di tempat saya sedang azan zuhur. Harga tempe yang semula 1.000 jadi 5.000. Artinya uang real Anda akan turun. Kenapa? Ya. Yang semula 1.000 masih dapat satu potong tempe, nah sekarang dengan 1.000 nggak dapat. Kan berarti uang realnya turun. Atau kalaupun dapat masih dapat, Pak. Ya, tapi tempenya dibagi 5, 1/5-nya. Nah, keseimbangan uang realnya turun, artinya kemudian LM-nya bergeser ke kiri. Dari LM 1, P1, harga 1, ke LM2, ke P2. Oke. Ini kan kemudian pergeseran kurva LM, keseimbangan uang real, atau liquidity preference for money menyebabkan R-nya naik. R1 ke R2. R1 ke R2 menyebabkan I-nya turun. Nah, I turun menyebabkan Y turun. Nah, intuitif P1 ke P2 inilah yang kemudian ditangkap di agregat demand sehingga kemudian dia memiliki slope negatif seperti kurva demand yang ada di mikro. Cuman bedanya kalau di mikro anyway, masih ada yang ingat mengapa demand di mikro slope-nya negatif? Kalau ini kan di makro slope-nya negatif. Berbeda, penyebabnya berbeda. Loh kan ini agregat. Ya, ini kan agregatnya yang ada di mikro. Oke, langsung saja kalau di mikro itu kan karena berlakunya hukum permintaan. Apa itu hukum permintaan? Ketika P-nya naik, maka quantitative demanded-nya dia akan turun dan sebaliknya. Itu yang kemudian ditangkap dia slope-nya negatif di mikro. Kalau di makro
dia tidak berbicara hukum permintaan, tapi bicaranya adalah P-nya, price-nya. Oke, intuitifnya seperti itu. Sehingga teman-teman sudah mendapatkan agregat demand. Karena ujung-ujungnya nanti sebenarnya agregat demand ini yang akan kita teruskan ceritanya. Bukan ISLM-nya. Tetapi ISLM di sini teman-teman paham, oh mekanisme yang terjadi, pergeseran agregat demand-nya itu karena ada cerita IS-nya bergeser ataukah LM-nya yang bergeser. Nah, sekarang diaplikasikan masing-masing. Kan ceritanya menjadi panjang. Monetary policy dan agregat demand-nya. Oke, nah misal di sini, misal the Fed meningkatkan agregat demand. Delta M-nya dinaikkan. Berarti kalau agregat demand naik, ini kan AD-nya digeser ke kanan. M-nya dinaikkan oleh Bank Sentral. M-nya dinaikkan, maka LM-nya akan bergeser. Nah, dari LM1 ke LM2. Nah, perhatikan di sini sekarang sudah dikaitkan dengan P-nya, alias di sini M per P itu uang realnya, bukan semata-mata hanya M saja. Tapi ceritanya esensinya masih sama, LM-nya bergeser ke kanan. Ketika LM bergeser ke kanan, R-nya turun. R turun, I-nya naik. I naik, maka Y naik. At each value of P. Y akan naik pada setiap tingkatan P, whatever P-nya. Dalam hal ini P-nya konstan. Yes, karena kita masih melihat hanya AD-nya saja. Nah, Anda sudah kebayang, loh nanti kan dikaitkan dengan AS-nya, agregat supply-nya. Loh, padahal agregat supply kan ada dua. Agregat supply long run yang tegak lurus. Oke, saya lanjutkan. Ini baru AD-nya saja yang bergeser. Oh, nanti masih digabungkan dengan agregat supply-nya. Agregat supply ada dua, long run dan short run. Kalau yang long run dia tegak lurus, sedangkan yang short run dia horizontal. Ujung-ujungnya ke sana, sudah ketebak. Nah, bagaimana fiscal policy? Kalau tadi kebijakan moneter. Tapi pengaruhnya ke AD. Nah, bagaimana fiscal policy pengaruhnya ke AD? Oke, nah teman-teman intuitifnya monetary policy itu yang akan menggeser LM dan kemudian akan menggeser AD. Nah, kalau fiscal policy itu akan menggeser IS dan IS akan menggeser AD. Itu perbedaannya. Intuitifnya. Ujung-ujungnya AD yang bergeser. Tapi apakah melalui IS atau KLM ini tergantung kebijakannya. Oke, nah misalkan di sini fiskal ekspansif kebijakan yang diambil. Let's say delta G atau delta T. T-nya turun, ya ekspansif, T-nya turun. Mengapa? Logikanya di slide sebelumnya. Oke. Misalkan di sini akan menaikkan agregat D. Misal di sini yang diambil 1, delta T-nya diturunkan atau tax cut. Tax cut akan menaikkan C. Logikanya tadi, C dipengaruhi oleh disposable income, Y min T. T-nya diturunkan, maka Y yang tersisa akan lebih besar. Kalau Y tersisa lebih besar, maka kemungkinan untuk dikonsumsi akan semakin tinggi. Sehingga IS-nya bergeser ke kanan. Dari IS1 ke IS2. Oke. Tetapi memang yes, kenaikan yes ini diikuti oleh kenaikan R. Sehingga dia akan menekan. Seharusnya Y-nya di sini lebih tinggi lagi, tetapi dia hanya pada sebatas Y2 di sini. Karena ada fenomena crowding out effect. Tidak sebesar multiplier-nya, tetapi dia berkurang. Tetapi tetap lebih tinggi. Dan terbukti dari Y1 ke Y2. Nah, pergeseran Y1 ke Y2
at value of P inilah yang kemudian ditangkap dengan pergeseran kurva AD, agregat demand dari ADD1 ke AD2. Kalau Anda bertanya, at each value of P, Pak, kenapa harus at each value of P? Karena di sini masih short run. Ingat, short run harga konstan. Kan gitu. Mengapa, Pak, kok short run? Iya, cerita itu dimulai dari short run dulu. Kita, apa, kemarin saya ngomong, nanti kita akan cerita tentang hari ini, kan gitu kan, bahasa filmnya kan gitu. Nanti kita akan cerita hari ini. Nanti itu kan kumpulan hari ini, tambah hari esok, tambah esoknya lagi, tambah esoknya lagi, tambah esoknya lagi sampai nanti. Nah, ini jadi ceritanya ini short run, Anda sudah bisa menebak short run. Yes. Efek itu short run-nya dulu, baru kemudian dari short run berubah menjadi long run. Intinya seperti itu. Oke. Nah, ini tinggal kesimpulan. Nah, di sini yang agak jelimet aja, tapi kembali lagi fenomenanya dari short run ke long run. Di sini short run, long run effect of an ES shock. Ini bukan kebijakan tapi shock, kejutan. Oke. Negatif shocknya. Dan dia berpengaruh, kebetulan dia IS shock. Namanya juga IS shock, berarti dia berpengaruhnya ke IS. IS shock terjadi, sehingga IS bergeser dari IS1 ke IS2. Oke, ini di kurva IS-nya. Oke, nah, menyebabkan AD-nya left. Agregat demand-nya bergeser ke kiri, menyebabkan Y-nya fall, turun di Y sini. Perhatikan, di sini mulai dikombinasikan dengan long run agregat supply-nya. Sedangkan short run agregat supply-nya mulai ditambahkan. Ada dua agregat supply. Yang pertama short run, long run. Nah, di short run, karena pasti kejadiannya itu short run dulu, efek dari IS shock ini akan menyebabkan agregat demand bergeser dari AD1 ke AD2 sehingga menyebabkan Y-nya turun dari Y bar, Y natural rate, Y alamiah, Y potensial di long run, dia bergeser ke Y sini. Short run dulu. Nah, what happen ayat naon, kemudian yang terjadi in the long run, kembali lagi short run, short run, short run, short run, sampai kemudian di long run. Nah, ini di abu-abu. Perhatikan di sini di abu-abu. Artinya di sini sudah nggak berlaku. Yang berlaku sekarang di IS2. Di IS2 di sini, oke. Artinya di sini, IS2 di sini, menyebabkan pergeseran dari AD1 ke AD2. AD1-nya juga di abu-abu. Sekarang yang berlaku adalah AD2, agregat demand 2. Bergeser ke kiri. Output yang terjadi di sini, Y, ini kan kurang dari Y alamiahnya, Y bar-nya. Ini masih short run. Ini hanya, sebenarnya ini sama, slide 30 dan slide 31 ini sama. Hanya supaya tidak membingungkan, ini dibikin abu-abu. Nah, oke. Di dalam jangka panjang, keseimbangan itu akan kembali lagi. Oke. IS2. Kemudian ke AD. Perhatikan di sini. Di new equilibrium, Y-nya tadi di sini. Kan gitu. Y-nya di sini. Atau Y di sini kurang dari Y bar-nya, Y alamiah, natural rate-nya. Oke. Nah, tetapi gradually, pelan-pelan, di dalam jangka panjang, oke, Y ini akan kembali ke Y long run, Y alamiahnya. Mengapa? Kan gitu. Pertanyaannya, mengapa? Oke. Ini jawabannya di kuning, di yellow box, tetapi ceritanya
ceritanya itu ceritanya itu pelan-pelan dia seperti yang ada di grafis di halaman 33 dan yang berakhir di 34. Oke. Ini kenapa sih agak sedikit membingungkan? Ini karena dia digambar pelan-pelan. Pelan-pelan di sini. Oke, perhatikan. Over time, P gradually falls. Maksudnya apa? Ini kan P1-nya di sini, short run semula. Oke, Y-nya di sini. Akibat ada shock tadi, Y-nya di sini. Oke. Pertanyaannya, kemudian di dalam jangka panjang, apakah P itu akan konstan? Enggak. Di dalam jangka panjang, P akan berubah. Itulah kemudian dia digambarkan di long run aggregate supply, dia tegak lurus. Pelan-pelan, tapi pasti P gradually falls. Mengapa harga akan turun? Karena di dalam jangka panjang, terutama tadi contoh kasus tempe. Oke, hari ini kita bicara tempe. Tempe naik tadi saya ceritakan dari 5.000. Hari ini 5.000 per potong. Yang tebelnya setebel ATM, selebar kartu ATM Anda, dijual 5.000. Kalau nggak ada yang kalau hari ini nggak ada yang beli, besok nggak ada yang beli, besok lagi nggak ada yang beli, besok lagi nggak ada yang beli, apakah penjualnya akan bertahan dengan harga 5.000? No. Gradually P-nya akan turun. P-nya akan menyesuaikan. Pedagangnya akan kembali rasional. Dia akan gimana caranya supaya P-nya kembali dia jual dengan harga 1.000. Rasional pedagang itu. Oke. Yang nggak rasional kalau kemudian dia demo minta disubsidi. Itu yang saya bilang nggak rasional, nggak kreatif. Suatu saat nanti P-nya akan turun. Mengapa? Ya dia akan berpikir, nggak mungkin kalau hari ini tak jual 5.000 nggak laku, besok aku jual lagi 5.000 nggak laku, besok lagi akan tak jual 5.000 nggak laku lagi. Busuklah dia. Terus dia padahal dia kan harus memenuhi kehidupannya. Artinya dia suatu saat akan berpikir P-nya tak turunkan. Nah, apakah dengan cara mengurangi ukurannya atau mengurangi apanya ataukah dicampur? Kalau tukang kopi, karena kopinya mahal, kemudian kalau di kampung saya ada yang dicampur beras, di kampung sebelah ada yang dicampur dengan apa itu? Jagung. Kan harga jagung lebih murah dibanding harga kopi. Oke. Sama-sama ditumbuk, dicampur kan sama-sama hitam, ya kan? Kopi 1 kilo dicampur beras 2 kilo atau berasnya 3 kilo, perbandingan 1:3. Kan jumlahnya jadi banyak. Kan gitu kan ya. Supaya dia bisa menjual misalkan 1 gelas dengan harga 3.000 perak. Misal kopi hitam. Nggak perlu kopi merek, nggak perlu kopi murni. Kita nggak ngomong barista yang dipakai mesin itu. Ya, kita ngomongnya di warung kopi sebelah. Kan gitu kan. Nah, dia akan berpikir akhirnya P-nya ini gradually akan turun. Nah, gradually turun ini ditangkap ini di slide 33, perhatikan. Oke. Short run pertama, short run kedua dan terusnya. Nah, ini P-nya dari yang P semula P yang warna abu-abu kemudian menjadi P2. Nah, P2 ini kemudian dia berpotongan dengan agregat demand kedua yang ujung-ujungnya O ternyata Y-nya akan kembali ke Y jangka panjangnya, Y natural rate-nya atau potensial output-nya. Di sini. O di dalam jangka pendek, ketika ada shock, ketika ada kebijakan, maka agregat demand itu akan bergeser. Output-nya akan turun ataukah output-nya akan naik tergantung pergeseran dari agregat demand. Tetapi nanti di dalam jangka panjang dia akan kembali ke posisi semula. Bahasa sederhananya seperti itu. Nah, ini kalau Anda perhatikan IS1, IS2, nah di sini. Kemudian ada proses penyesuaian digambarkan garis LM-nya, dan kemudian digambarkan dengan short run agregat supply-nya yang Pak, tapi kan short run agregat supply itu konstan, tetapi di sini dia turun. Yes, turun at any price
at any P, each, apa tadi bahasanya? Bentar. Bahasanya tadi. At each value of P. Di sini, at each value of P. Yang pertama P-nya di sini. Pelan-pelan dia akan turun di sini. Pelan-pelan turun sini sampai kemudian P-nya nemu keseimbangan baru di sini, di dalam jangka panjangnya. Itu P yang ideal. Outputnya, output yang ideal. Seperti itu. Sehingga kemudian di sini disimbolkan di halaman 34, ujung-ujungnya halaman 34 sih. The process continues until economy reach a long run equilibrium with Y sama dengan Y bar-nya. Ujung-ujungnya di sini. Long run. Short run, yes, akan terjadi proses penyesuaian. Seperti itu ceritanya. Ketika terjadi pergeseran agregat demand. Pak, bagaimana dengan agregat supply? Agregat supply kan tidak bergeser di sini. Naturalnya yang bergeser agregat demand-nya. Nah, untuk yang agregat supply itu penjelasannya nanti di bagian akhir pertemuan kita akan membahas agregat supply-nya. Pada dasarnya untuk yang saat ini yang bergeser itu agregat demand-nya. Yang bergeser. Kenapa? Karena postulat hipotesisnya Keynes. Oh, agregat demand itu memiliki peran. Kalau bicara agregat supply itu berarti dari sudut pandangnya klasik. Sudut pandangnya Adam Smith, produksi, 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 dan produksi. Nah, untuk sementara ini hanya AD-nya. Maka kalau Anda hanya AD-nya, sedangkan LRAS-nya dan SRAS-nya hanya dia tegak lurus dan vertikal saja. Itu sampai pemahaman di chapter 11, 12, 13. Oke, di 13 perbedaannya hanya nanti masuk unsur NX-nya. Nah, kalau untuk NX masuk, nanti di sini tidak R lagi. Kalau R ini masih close. Nah, kalau nanti open, itu dia diganti, sorry saya agak lupa, antara epsilon atau E. Epsilon, E, kalau epsilon itu kurs real, kalau E itu kurs nominal. Tetapi intinya nanti di sini yang di R-nya diganti dengan kurs, nilai tukar. Nilai tukar, kalau Anda kembali ke PAN, itu adalah asumsi dasar ekonomi makro. Hanya saja untuk asumsi dasar ekonomi makro, asumsi nilai tukar itu pada dasarnya adalah nilai nominal. Maksudnya nilai nominal itu adalah kurs rupiah dibandingkan kurs mata uang asing. Dalam hari ini dolar. 1 dolar berapa? Asumsinya berapa sih sekarang? Saya lupa. 14 berapa? 14.500, 14.300. Itu kurs nominal yang dijadikan asumsi dasar ekonomi makro. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Nah, berikutnya tinggal aplikasinya. Ada pertanyaan sebelum kelas saya akhiri? Ujung-ujungnya ini AD. Karena IS dan LM ingin menjelaskan AD. Dan ujung-ujungnya output-nya itu akan kembali ke output long run-nya, output potensialnya atau output natural rate-nya di dalam jangka panjang. Pertanyaan? Maaf Pak, saya bertanya tentang Okun Law tadi. Yes. Nah, kan tadi ada hubungan terbalik antara PDB sama pengangguran ya Pak. Nah, itu PDB-nya lebih ke PDB real atau PDB yang satunya PDB nominal itu? Oke. Pertanyaan menarik. Gimana ya? Oh ini ya, open law. Sorry. Ada yang bisa menjawab, teman-teman? Akun law. PDB nominal, PDB real. Oke, langsung aja saja pada dasarnya PDB real yang dijadikan acuan. Kenapa? Karena di sini sudah pengaruh inflasinya dihilangkan. Oke. Nah, yang repot kan, oke, tadi sudah saya jawab PDB real.
PDB real di sini. PDB naik, ini PDB-nya turun. Misalkan kita aja sekarang di pandemi, PDB kita kan terkontraksi, PDB kita negatif. Penganggurannya naik kan, fakta kan, pengangguran kita naik. Ya iya, PHK di mana-mana. PHK di mana-mana, Mas. Oke. Kemarin sudah saya ceritakan peristiwa 97 UMKM itu dewa penyelamat, sekarang kena semua. Iya PSBB dia kena duluan kan. Warung kopi disuruh nggak boleh ngopi lagi kan udah wassalam kan gitu kan. Atau cerita di sepanjang kampus Anda kan sudah mengenaskan. Oke. PDB turun, pengangguran naik. Nah, yang repot ini nanti dilanjutkan dengan Philip. Hubungan negatif antara pengangguran dan inflasi. Artinya kalau penganggurannya naik, inflasinya turun. Kalau penganggurannya turun, inflasinya naik. Nah, ini yang lebih pusing pala Barbie kan gitu kan. Itulah kemudian perlu kerjasama antara fiskal dan moneter. Jangan egois, jangan merasa saling independen. Oke, karena kalau terlalu independen, dua-duanya independen, saling mengabaikan satu yang lain, itu korbannya adalah pertumbuhan ekonomi. Ujung-ujungnya korbannya adalah masyarakat. Itu. Lainnya, kurva Philip ini nanti dibahas di bagian terakhir, pertemuan terakhir, bersama dengan agregat supply. Nanti kita akan bahas di sini. Oke, kalau nggak ada, oke silakan. Di slide 14 tadi Bapak bilang ATM yang banyak di internet atau e-wallet itu mengurangi money demand ya Pak. Itu bagaimana ya Pak konsepnya? Bukannya kayak ATM itu nggak mempengaruhi suku bunga. Itu kan cuma dompet elektronik. Kenapa bisa mempengaruhi money demand Pak? Nah, itu jawabannya ada di pertanyaan itu harusnya ditanyakan atau jawabannya ada di sebelum UTS yang bagian apa itu? Bagian bab itu yang kebijakan moneter, yang sistem moneter. Nah, itu di situ. Silakan cari di situ. Ada pengaruhnya. Penggunaan ATM, penggunaan apa itu? Penggunaan ATM, penggunaan apa tadi? E-wallet. E-wallet itu mempengaruhi money demand kan gitu. Ujung-ujungnya kaitkan dengan definisi uang M. Ujung-ujungnya definisinya di sini. M. Apa sih M itu? Kan gitu. Apa sih M itu? Kan itu. Ujung-ujungnya di situ. Flashback ke sistem moneter. Oke? Baik, Pak. Terima kasih. Ada yang ingat definisi sebentar aja? Nanti soalnya kalau sudah kekunci, sudah kejawab apa itu M, nah itu baru nanti bisa. Oh, itu penyebabnya. Apa itu M? M itu kan sama dengan M1 plus M2. Apa itu M1? Atau apa itu M2? Nah, apakah ATM dan e-wallet itu bagian dari M1 dan M2? Kan seperti itu. Oke, lainnya? Kalau tidak ada, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Ya, sama.